Apa itu kanker, Dok? Dan apa bedanya kanker dengan penyakit tumor? Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang umum biasanya ditanya oleh para pasien. Mas, apa bedanya kanker sama tumor? Oke, jadi kita jelaskan dulu satu-satu. Jadi tumor itu istilah umum yang kita pakai kalau ada benjolan yang tidak normal di tubuh. Jadi setiap benjolan yang tidak normal muncul ada di tubuh itu kita sebut sebagai tumor. Nah, apa bedanya dengan kanker? Kita sebut tumor itu sebagai kanker apabila yang pertama bentuknya sudah tidak beraturan. Kalau tumor itu misalnya ada benjolan bulat itu kita pegang tuh memang permukaannya rata ya, bulat, jelas kita bisa bedakan dengan jaringan sekitar. Tapi kalau kanker biasanya tuh dia sudah mulai lengket, bentuknya sudah tidak beraturan. Kemudian yang paling membedakan tumor dengan kanker adalah kalau tumor dia terbatas di situ aja, ada benjolan di sini misalnya, dia cuma di situ aja, dia tidak akan punya kemampuan untuk menyebar ke tempat lain. Nah, itu bedanya kanker dengan tumor. Makanya kanker kita sebut sebagai tumor ganas. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk menyebar ke tempat lain. Dia bisa menyebar ke pembuluh darah, dia bisa menyebar ke pembuluh limfe. Jadi makanya kalau kanker itu ada benjolan misalnya di sini, tiba-tiba ada lagi benjolan di sini karena dia punya kemampuan untuk menyebar-nyebar. Itu bedanya kanker sama tumor. Jadi kalau tumor benjolan yang jinak. Jadi setiap benjolan yang ada di tubuh yang tidak normal itu kita sebut sebagai tumor. Tapi begitu dia punya kemampuan untuk menyebar ke tempat lain, kita sebut sebagai tumor ganas atau istilahnya sebagai kanker. Berarti, Dok, kalau kita menemukan benjolan, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pasti kita tidak boleh menduga-duga langsung ya. Misalnya ada benjolan nih, oh ini tumor aja nih gitu kan. Atau kita langsung overthinking, oh ini kanker nih. Nggak bisa, kita harus ada pemeriksaan lanjutan ya. Begitu ada benjolan yang tidak normal muncul di tubuh, yang pertama kali dilakukan adalah periksakan diri ke dokter ya. Periksakan diri ke dokter, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan apakah ini kanker, apakah ini cuma tumor jinak. Yang paling membedakan ini tumor jinak atau tumor ganas adalah namanya pemeriksaan patologi anatomi. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah ya diambil sampel dari benjolannya kemudian diperiksakan ke labor. Nah, itulah yang membedakan, nanti dokter patologi anatominya yang membedakan. Dilihat tuh di mikroskop selnya inikah apakah sel jinak atau sel ganas. Jadi pemeriksaan utama untuk membedakan ini tumor atau kanker adalah pemeriksaan patologi anatomi namanya. Nah, setelah kanker itu terdiagnosa, Dok, apa saja terapi pilihan untuk pengobatan kanker itu, Dok? Kita cerita ya, ini muncul benjolan, kemudian diperiksakan ke dokter, dilihatlah patologi anatominya, ternyata ini jenisnya adalah jenis yang ganas, kanker gitu ya. Begitu terdiagnosa kanker, yang pertama kali dilakukan juga adalah kita menentukan dulu stadiumnya. Kita menentukan stadium, apakah dia terbatas di situ saja atau dia sudah menyebar ke kelenjar getah bening, apakah dia sudah ada menyebar ke tempat-tempat lain, kita tentukan dulu stadium. Karena dengan kita menentukan stadium ini yang menentukan pilihan pengobatan kita apa. Ya, untuk pengobatan kanker ini sekarang itu ada pengobatan operasi, ada kemoterapi, ada radioterapi, ada imunoterapi, ada targeted terapi gitu ya. Sekarang sudah berkembang banyak pengobatan untuk kanker. Bahkan ada pasien yang menjalani semua pengobatan. Dia mendapatkan terapi operasi, kemudian setelah operasi dia di kemo lagi, setelah di kemo dia di radiasi. Nah, itu yang membedakan pilihan pengobatannya apa, tergantung dari jenis sel kankernya, tergantung dari stadiumnya, itu nanti yang menentukan pilihan pengobatan yang tepat untuk kondisi ini apa. Masih bingung mungkin, Dok, bedanya radioterapi sama kemoradiasi sama kemoterapi. Kan sama, mirip-mirip tuh, Dok. Jadi tujuannya sama, Bu. Tujuannya kita sama-sama membunuh sel kanker, tapi senjata yang kita gunakan beda, ya. Kita sama nih tujuannya membunuh sel kanker, ya. Senjata yang kita gunakan beda. Kalau kemoterapi kita memakai obat-obatan, ya, obat-obatan yang masuk ke seluruh tubuh, baik itu ada kemo yang diminum, ada kemo yang dimasukkan melalui infus, ya. Tujuannya memang membunuh sel kanker.
tapi dia masuk ke seluruh tubuh. Jadi kerjanya sistemik. Sistemik itu maksudnya dia membunuh sel kanker seluruh tubuh yang tadi kan saya bilang sel kanker ini dia bisa menyebar ke pembuluh darah, bisa menyebar ke pembuluh limfe. Nah, kemo itu bekerja membunuh sel kanker yang sudah terlanjur masuk, yang sudah terlanjur tersangkut-sangkut di pembuluh darah, di pembuluh limfe itu. Itu cara kerja kemo. Jadi dia masuk ke seluruh tubuh, dia membunuh sel kanker yang ada di seluruh tubuh, gitu ya. Kalau radioterapi senjata yang kita gunakan beda lagi. Jadi kita memakai alat yang mengeluarkan radiasi. Jadi alat yang mengeluarkan radiasi, radiasi ini tadi yang akan membunuh sel kanker. Bedanya apa sama kemo? Yang pertama kalau kemo kita kan memakai obat-obatan. Kalau radioterapi kita memakai alat yang memancarkan radiasi, yang mengeluarkan radiasi, ya. Kemudian yang kedua, kemo akan masuk ke seluruh tubuh. Dia bekerja sistemik membunuh sel kanker yang ada di seluruh tubuh. Kalau radioterapi dia bekerjanya lokal. Misalnya pada kanker payudara, kita akan radiasi daerah payudaranya saja yang kita radiasi. Pada kanker serviks, kita akan radiasi daerah di sekitar serviksnya saja. Jadi bekerjanya lokal kalau radioterapi. Kalau kemo dia ke seluruh tubuh. Yang dipakai adalah obat-obatan. Kalau radiasi yang dipakai adalah alat yang mengeluarkan radiasi. Tujuannya sama-sama membunuh sel kanker. Untuk pasien-pasien yang akan diradiasi itu dok, apa yang perlu dipersiapkan? Kan kadang-kadang dengernya nggak kebayang tuh dok, ini diapain diradiasi. Juga teman-teman atau bapak ibu yang pertama kali mendengar radiasi itu agak takut ya. Terbayangnya tuh kayak nuklir, kayak apa gitu ya, radiasi gitu ya. Padahal setelah dijalani tidak semenakutkan itu ya. Jadi radiasi ini kita memang membunuh sel kanker secara kontinu pelan-pelan. Makanya pasien-pasien radiasi itu kita radiasinya nggak cukup sekali. Kita radiasinya tuh berkali-kali. Ada pasien yang sampai 30 kali, ada yang 35 kali, ada yang 25 kali. Karena memang radiasi itu bekerja pelan-pelan membunuh sel kanker. Makanya yang perlu dipersiapkan sebelum memulai terapi radiasi, yang pertama yang saya selalu wanti-wanti ke pasien adalah yang pertama adalah komitmennya. Ya, karena terapi radiasi ini harus dijalani secara kontinu setiap hari. Jadi harus komit nih mau menjalani terapi radiasi, datang setiap hari untuk radiasi, bolak-balik setiap hari sampai dengan berapa kali sesuai dengan dosis yang ditentukan dokternya. Jadi yang pertama kali adalah komitmen. Yang kedua, selama radiasi itu usahakan makannya bagus ya, makanan bergizi seimbang, kemudian istirahat cukup minum air putih. Karena kenapa? Setiap hari bolak-balik datang ke sini itu kan sudah menguras stamina juga ya, menguras energi. Belum lagi menjalani terapi pengobatannya. Makanya pasien-pasien itu harus butuh energi intake yang lebih, makan yang lebih supaya staminanya cukup untuk menjalani terapi pengobatan. Istirahat cukup, kemudian cukup minum air putih, karena radioterapi itu sendiri kadang kita lakukan radiasi itu juga bikin kelelahan di pasien. Efek sampingnya bisa bikin kelelahan di pasien. Makanya pasien-pasien yang menjalani terapi radiasi itu istirahat cukup minum air putih, makan yang bergizi. Selebihnya ya seperti biasa aja, rutinitas setiap hari datang sinar gitu. Jadi persiapan khusus tidak ada, yang penting komitmen dan semangat untuk menjalani terapi radiasi. Apa sih dok efek samping dari kemoradiasi itu dok? Dan efek samping apa yang wajar dan apa yang tidak wajar sehingga pasien harus memeriksakan dirinya ketika merasakan efek samping itu dok? Saya sudah jelaskan kalau radioterapi itu bekerjanya lokal. Daerah yang kita radiasi di situ saja yang akan kena radiasi, yang di situ juga yang nanti akan kena efek samping ya. Misalnya kanker payudara yang akan kita sinarkan daerah payudaranya ya. Lokal di situ yang kena yang pertama kali semua pasien kanker yang kita radiasi pasti begitu alat mengeluarkan radiasi pertama kali kena kan ke kulit ya. Kulit yang kena efek samping radiasi, kulitnya kemerahan, kering, perih, gatal gitu, sama kayak kita ini kan radiasi ya, sama kayak radiasi sinar matahari, sinar UV. Kalau kita terus-menerus kena sinar matahari kan juga kulitnya kemerahan, perih, gatal. Nah, begitu juga radioterapi, kulit yang kena efek samping radiasi, kulitnya perih, kemerahan, gatal, kering gitu ya. Pada sebagian orang kadang bisa lecet juga, tergantung tipe kulit masing-masing. Kemudian misalnya pada kanker serviks,
Kanker serviks yang kita radiasi daerah sini ya, daerah perutnya, daerah panggulnya. Di situ ada apa? Di situ ada kandung kemih ya. Daerah situ ada kandung kemih. Kandung kemih yang kena efek samping radiasi mungkin kencingnya jadi sedikit-sedikit, sering kadang perih pada pasien. Kemudian di situ ada apa? Ada saluran usus. Usus yang kena efek samping BAB-nya jadi lebih encer mungkin, BAB-nya sedikit-sedikit kadang disertai mules gitu. Itu normal. Kemudian yang agak berat mungkin ya pasien-pasien yang diradiasi di daerah kepala dan leher. Karena kan daerah sini itu banyak ada kelenjar liur, ada mulut gigi ya. Biasanya agak berat di pasien, kenapa? Karena kan efek samping di kelenjar liurnya jadi berkurang produksinya. Mulutnya jadi kering, mulut kering susah makan ujung-ujungnya, kadang sariawan gitu. Jadi tergantung area yang mana yang kita radiasi, di situ yang kena efek samping. Ada nggak sih dok mitos-mitos yang dokter pernah dapat dari pasien? Dok, benar nggak sih kalau pasien radiasi tuh gini, tapi itu sebenarnya mitos gitu? Ada nggak? Radiasi itu kita memberikan, radioterapi itu kita memberikan radiasi dengan dosis terukur ya. Alat kita itu kita kalibrasi secara berkala gitu. Kemudian kita untuk melakukan radiasi ini juga harus ada izin dari badan-badan terkait seperti dari Badan Tenaga Nuklir, dari Bapeten gitu. Nah, itu kita urus secara berkala. Jadi radiasi yang kita berikan ini insya Allah aman untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat, untuk pasien, untuk petugas aman. Kalau nggak aman, tidak akan keluar izin kita oleh Bapeten dan Batan untuk melaksanakan radiasi. Gitu. Ini pesannya untuk pasien, untuk keluarga pasien, untuk pendamping pasien ya, karena begitu kita terdiagnosa kanker, begitu keluarga terdiagnosa kanker, yang sakit bukan cuma si pasien, tapi keluarga juga ikut merasakan ya, ikut berjuang, bersama-sama berjuang menjalani ujian ini. Ini kan ujian ya dari Allah ya. Jadi apapun kondisinya tetap semangat ya, tetap jalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Karena semua kita ini kan sebenarnya sudah ada garis tangannya masing-masing. Kita tinggal menjalani, kita tinggal usaha sesuai dengan maksimal yang bisa kita usahakan. Selebihnya kita serahkan sama Yang Maha Kuasa ya. Percayalah, Tuhan pasti kasih cobaan yang pasti bisa dilalui oleh umatnya ya. Kemudian tetap semangat, tetap ikhtiar gitu. Insya Allah sama-sama kita jalani. Jadi semua dari segi keluarga mensupport kita, dari sini semua staf medis pasti akan lakukan yang terbaik juga untuk membantu pasien. Sama-sama kita jalani, insya Allah semua bisa dilalui. Insya Allah badai pasti berlalu. Tuhan pasti tidak sia-sia memberikan ujian ke umatnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa melewati ujian ini semua, naik kelas semua, kankernya bisa sembuh, bisa menjalani lagi kehidupan normal seperti biasa. Karena juga keluarga juga pasti akan support sistemnya juga, kadang lebih capek keluarganya menghadapi pasiennya. Kadang harus lebih sabar keluarganya, pasien sudah merasakan kesakitan, keluarga juga harus lebih sabar menghadapi. Kita tahu pasien kanker itu keluhannya sakit lah, mual, muntah dan segala macam, dan keluarga harus lebih sabar menghadapi. Itu ujian juga buat keluarga. Gitu. Ke pasar pagi membeli ketan, pulangnya mampir ke toko jamu. Terima kasih atas perhatian, semoga sehat selalu menyertai Bapak dan Ibu.